Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sukarela untuk mengikuti pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa bersama terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang sukarela untuk memimpin doa kita? Saya. Silakan. Baiklah, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya terima kasih ya kepada yang sudah sukarela untuk memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya di sini saya akan bertanya terlebih dahulu. Teman-teman di sini sudah sukarela kan datang ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan? Sudah. Oke, baiklah. Selanjutnya saya perlu menjelaskan sedikit tentang kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih ya karena udah pada sukarela buat datang lagi ke pertemuan kita kali ini. Sebelumnya juga udah pada tahu kan kalau di dalam diskusi bimbingan ini ada yang namanya itu kerahasiaan. Jadi kalau ada konten sensitif yang kita bicarain, saya harap itu hanya keluar pada pertemuan kita ini. Jadi setelah kita menyelesaikan kegiatan itu tidak ada dibahas lagi di luar ya. Juga untuk tata cara pelaksananya masih ingat kan dengan minggu kemarin? Masih. Sekedar mengingatkan kalau ada yang ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat, boleh diacungkan tangannya terlebih dahulu. Berhubung pada sesi ini saya yang memimpin, saya sebagai ketua bimbingan kelompok ini, jadi alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saya ya. Nanti selain kalian memperkenalkan nama, bisa ditambahin dengan ukuran sepatu kalian gitu. Barangkali ada di sini yang mau menghadiahkan sepatu ke mulai dari saya ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Rifki Arkan. Ukuran sepatu saya itu 42. Kalau ada yang mau melanjutkan, siapa gitu yang mau memperkenalkan dirinya selanjutnya gitu. Saya. Ayo, silakan. Halo. Perkenalkan, nama saya Wasti Hotmadesi Tanggang. Ukuran sepatu saya 38. Oke, Wasti. Ada lagi nggak nih yang mau? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dini Apriliani Natasha, ukuran sepatu saya 39. Oke, terima kasih Dini. Ada lagi nggak nih yang mau? Saya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Karesa Ekarispiana, ukuran sepatu saya 40. Oke, terima kasih Karesa. Saya. Oke. Ya, Halo baik. semuanya, perkenalkan. Halo. Perkenalkan, nama saya Senri Ahmad-Tirani, ukuran sepatu saya 38. Oke, terima kasih Senri. Ada lagi nggak nih? Perkenalkan, nama saya Zefania Nugra, ukuran sepatu saya 40. Oke, Zepa. Oke. Perkenalkan, nama saya Dewi Ningsi, ukuran sepatu saya 40. Ada lagi yang mau memperkenalkan Saya. dirinya? Perkenalkan, nama saya Selly Marcelina Nababan, ukuran sepatu saya 39. Oke. Ada lagi yang mau memperkenalkan? Pak, siapa? Perkenalkan, nama saya Hanifah Rasedat, ukuran sepatu saya 40. Oke, Faras. Terima kasih yang sudah memperkenalkan diri. Ada lagi? Ya. Oke. Perkenalkan,
Putri, ukuran sepatu saya 36 yang paling pas, dan kayaknya biar nggak sempit-sempit amat di kaki, biar bisa goyang-goyang 37. Terima kasih Dwi. Itu nampaknya memang mengkode ya. Saya ada lagi yang mau? Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Zaiful Silaban, ukuran sepatu saya 40. Oke. Berarti udah pada memperkenalkan diri semua ya? Sudah. Ya, untuk lebih kita saling dekat gitu, saya mau mengajak teman-teman untuk merangkai nama. Jadi itu tuh seperti nanti saya dimulai dari saya ya. Nanti saya sebutkan nama saya. Bisa selanjutnya dari mau sebelah kiri atau kanan nih? Kiri ya. Oke. Berarti nanti sesudah saya menyebutkan nama, dari orang sebelah kiri saya ini akan menyebutkan nama dia, lalu nama saya. Lalu seterusnya nanti begitu sampai yang terakhir. Baik. Oke, bisa dimulai dari saya ya. Ya. Nama saya Rifki Arkan. Saya Hanif Farasyadat Rifki Arkan. Saya Zefania Anugrah, Hanif Farasyadat, Rifki Arkan. Saya Wasti Hormare Sitanggang, yang sebenarnya saya Zefania Anugrah. Setelah itu Hanif Farasyadat, yang setelah itu Rifki Arkan. Saya Karesa Karisbiana, Wasti Hotmaris Tanggang, Zefania Anugrah, Hanif Farasyadat, Rifki Arkan. Saya Selima Sena Namaban, Karesa Eka Lisfiona, Wasti Hotmaris Tanggang, Zefania Anugrah, Hanif Farasyadat, Rifki Arkan. Ningsih, Seli, Karesa, Wasti, Zepa, Hanif, Rifki Arkan. Saya Sendri Angguntirani, Triwahyuningsih, Seli, Karesa, Wasti, Zefania, Hanif, dan Arkan. Saya Dini Apriliani Natasha, Stanley Angguntirani, Triwahyuningsih, Seli Marcelina Nababan, Karesa Eka Lisfiona, Wasti Hotmaria Tanggang, Zefania Anugrah, Hanif Farasyadat, Rifki Arkan. Saya Bima Silaban, Dini, Seli, Tri, Seli, Karesa, Wasti, Zefania, Hanif, dan Arkan. Saya Dwi Putri, banget Manan Silaban, Dini Apriliani, Senli Amuntirani, Triwahyuningsih, Seli Marcelina Namaban, Karesa Eka Lisfiona, Wasti Hotmaria Sitanggang, Zefania Anugrah, Hanif Farasyadat, dan Rifki Arkan. Jadi udah pada kenal ya? Sudah. Sebelum masuk ke sesi diskusi, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Tidak ya. Oke, kalau gitu saya bisa langsung ngasih tema nih. Kali ini kita akan membahas topiknya itu tentang komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ya. Jadi sebelumnya apa teman-teman di sini ada yang tahu apa itu komunikasi? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan ya, angkat tangan. Oke, silakan. Komunikasi itu pengiriman atau penerimaan pesan lebih dari 2 orang atau lebih. Makasih ya. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Komunikasi adalah kegiatan bertukar pendapat. Oh, dia bertukar pendapat ya. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Oke, menurut silakan. saya komunikasi itu adalah penyampaian pesan atau ide yang terdiri dari 2 orang secara verbal atau lisan. Oke, terima kasih. Jadi udah pada tahu kan apa itu komunikasi? Sudah. Sudah ya. Kalau gitu teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu tujuan orang untuk berkomunikasi itu apa? Apakah ada yang tahu? Kalau
tujuan seperti yang tadi udah teman-teman sampaikan di pengertian ya, komunikasi tujuannya adalah untuk bertukar pikiran, bisa untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan perasaan, ide, gagasan, dan untuk menjalin keakraban. Oke, terima kasih ya sebelumnya pendapat dari Zevan. Ada lagi kan nih yang mau nambahin apa aja? Oke, silakan Dwi. Komunikasi, tujuan komunikasi ya. Ya. Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan untuk mempengaruhi. Di samping itu komunikasi juga bertujuan membuat komunikan, menunjukkan perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial atau partisipasi sosial. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa itu tujuan orang untuk berkomunikasi? Sudah apa ya? Udah pada tahu ya. Jadi yang paling mendasar itu orang berkomunikasi itu tujuannya untuk berinteraksi gitu ya. Jadi menjalin keakraban gitu ya, supaya kenal gitu. Seperti kita ini kan sedang berkomunikasi. Ya. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara berkomunikasi yang baik? Oh, oke. Silakan Mas. Saya berpendapat bagaimana berkomunikasi yang baik itu, yang pertama itu kita mendengarkan lawan kita bicara. Jadi ketika lawan kita bicara, kita diam. Ketika lawan bicara kita itu diam, baru kita berbicara lagi. Itu komunikasi yang baik. Yang kedua itu memberi informasi yang jelas. Jadi ketika kita memberikan informasi, biar teman-teman yang lain yang di depan kita atau di hadapan kita yang lagi sama kita, mereka mendapatkan informasi yang baik, bukan informasi yang tidak baik. Setelah itu membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu sangat penting dalam komunikasi. Biar lawan bicara itu saling percaya dengan kita apa yang kita katakan. Yang keempat itu meningkatkan kekompakan. Biar saling nyaman. Jadi ketika berkomunikasi kita harus meningkatkan kekompakan tersebut. Itu dari saya. Oke, terima kasih ya sebelumnya untuk pasti. Jadi kita tahu gitu ya bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin bukan ini ya, bukan terkait pertanyaan kita tadi tentang cara berkomunikasi yang baik. Agak mundur sedikit sih ke pertanyaan yang pertama tadi, pengertian dari komunikasi. Baru ingat sih tadi sempat baca gini, bukankah komunikasi juga bisa dilakukan dengan diri sendiri? Teman-teman pernah ini ya, kalau ada kaca waktu kita di depan kaca kita ngomong diri kita sendiri atau kita sedang ngomong di dalam hati, sebenarnya itu juga bentuk kita berkomunikasi kan? Karena komunikasi itu bagaimana caranya kita menyampaikan perasaan yang kita rasakan baik ke diri sendiri maupun ke orang lain gitu, sehingga ya itu tadi yang namanya komunikasi gitu. Itu aja sih tadi mau berpendapat tentang itu. Kalau ternyata komunikasi itu bisa searah aja, dua arah. Jadi kita udah semakin tahu ya kalau komunikasi itu sebenarnya tidak perlu seperti dua orang atau lebih gitu. Sebenarnya kita sendiri juga bisa berkomunikasi. Contohnya teman-teman juga pasti pernah gitu di jalan ngomong sendiri, di motor ngomong sendiri pasti pernah kan? Nah itu udah termasuk komunikasi gitu, karena kita bicara, kita juga pasti menjawab sendiri gitu kan, entah itu melalui lisan atau dalam pikiran kita aja. Oh tulisan, kita lagi berkendara nulis, nanti kita bahaya itu. Maksudnya di luar kendaraan. Melalui tulisan kan komunikasi. Oh iya, itu juga termasuk komunikasi ya. Jadi tidak mesti bicara. Iya. Dari diary, dari Twitter bisa kan? Facebook kan yang ngingatin lagi. Ingin menambahkan juga nih, seperti yang dikatakan ini tadi, cuman tambahan aja ya. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan tadi ya. Yang ini atau berita antara dua orang atau lebih. Kan kalau sendiri
bisa juga. Cuman sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kalau misalnya pesannya nggak dipahami itu sama dengan nggak berkomunikasi dong, karena dia nggak paham dengan apa yang diinformasikan tadi itu. Tujuan dari komunikasi. Iya itu tadi Komunikasi tadi. yang dipahami. Nggak nyampe. Benar-benar. Ya, jadi kalau seandainya kita ngomong nih, berarti itu harus jelas ya maksud Iya. kita apa gitu. Jadi orang yang menerima tuh mereka bisa mengerti gitu. Tadi pertanyaan terakhir tentang komunikasi yang baik gitu ya. Itu ada yang ingin menambahkan lagi nggak? Bagaimana gitu cara berkomunikasi yang baik? Cara berkomunikasi yang baik itu kita harus perhatikan tutur kata kita, jangan sampai kita menyakiti lawan bicara kita. Terus kita juga harus menghargai lawan bicara kita, jangan kita potong omongannya padahal dia belum selesai mengutarakan pendapatnya. Oh iya, iya benar. Karena kalau ya begitulah ya. Oke, kalau ada lagi nggak yang mau nambahin nih? Oke, Zepa. Boleh kasih dulu. Oh iya. Nah, mau menambahkan cara berkomunikasi yang baik tadi. Itu salah satunya yang saya baca itu adalah memberi nasihat hanya ketika diminta. Oh iya. Iya. Soal perlu ya. Iya. Nggak perlu. Hanya ketika kita diminta untuk memberi nasihat itu. Jadi kita nggak boleh nasihatin orang itu dulu gitu. Iya. Itu saja dari saya. Itu sangat-sangat diperlukan ya, karena mungkin ya ini sebagai mungkin norma-norma lah dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi ya memang kita punya hak gitu buat ngomong, tapi nggak semuanya bisa kita omongin langsung di waktu yang itu, ada batasan. Ada tempat. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, teman-teman di sini yang pastinya sering lah ya berkomunikasi gitu ya. Ada Selalu ya. Kalau nggak ngomong rasanya itu kurang. Pasti. Kayaknya sehari itu pasti ada komunikasi entah dengan diri sendiri, dengan orang lain gitu kan. kecuali pas tidur. Nah, Pas nggak mimpi. oh bisa itu berkomunikasi dengan setan. Kayak pernah dengerin gitu kalau apa ya, kalau kita mimpi terus ada setannya gitu, itu tuh seperti pernah dengar nggak sih kalau mereka tuh ingin berkomunikasi dengan kita gitu ya kan. Jadi tidak mungkin ini baru kemungkinan ya, karena nggak ada teori, belum ada teori membuktikan itu pasti ya. Teman kita ada yang sering berkomunikasi seperti itu, Bang Benny. Sudah tahap akrab atau bagaimana itu? Iya, dia sering kayak gitu berkomunikasi. Sering. Oh ini diajak, pastinya diajak Bang Benny. Sering lihat terkadang kan, karena kan kosannya kan nggak terlalu jauh. Kalau aku lewat, saya lewat tuh dia berkomunikasi gitu apa gini. Padahal dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Itu lagi berkomunikasi dengan kuncinya di apa itu, Sumatera Utara gitu. Telepati. Kirimin duit gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir tadi deh, bisa nggak kalian menjelaskan sih, mungkin membagikan cerita sedikit kalian, entah itu pengalaman komunikasi kalian yang buruk atau ada orang yang berkomunikasi ke kalian dengan menurut kalian itu buruk gitu, ada nggak tuh? Saya ada. Oke. Ada nggak nih yang mau cerita duluan nih? Oh, saya ada nih. Contohnya aja ya komunikasi yang buruk ya. Kan kalau teman-teman pasti tahu lah ya, komunikasi itu nggak cuma satu jenisnya, kayak kita sekarang kan tatap muka gitu, baik di video maupun kelompok gitu. Kan ada komunikasi yang secara tidak langsung nih menggunakan perantara atau media. Kalau di zaman kita sekarang ya
nggak lagi lah kan kita suratan pakai pos gitu, dan seminggu baru datang. Kan kita sekarang udah ada HP, udah bisa telepon, chat dari WhatsApp, dari via sosial media. Nah, pengalamannya tuh gini, komunikasi yang buruk itu ketika saya ada dapat panggilan gitu dari HP, kan ada telepon dari teman saya, kondisinya teman saya ini lagi naik motor. Jadi teman-teman tahu ketika sebenarnya nggak boleh ya, nggak boleh ditiru waktu komunikasi di bawa kendaraan itu nelpon, main HP ya jangan gitu lah teman-teman. Cuman pada saat itu dia lagi bawa kendaraan, nelpon, nah kencang dia bawa motor, jadi dia mau ngomong ke saya gitu kan, tapi nggak tahu sih informasinya apa gitu, nggak nyampe ke saya gitu kayak yang tadi Dwi ngomong kan, dia tuh mau ngomong, mau minta tolong apa gitu, tapi karena lebih besar suara udara kayak saya gitu. Jadi akhirnya ya emosi dong kayak yang telepon mau ngomong apa sih gitu, terus dianya juga emosi, diem dulu gitu. Jadi akhirnya cuma gara-gara satu media yang HP tidak pada tempatnya, dia menelpon dan jamnya tidak pas juga, kondisi keadaan tidak memungkinkan untuk bertelepon, itu tuh ternyata komunikasi yang nggak nyampe tujuan maksudnya itu bisa membuat kita bertengkar gitu dengan hal yang sekecil ini gitu aja sih. Lucu aja baru ingat gitu. Salah paham gitu ya. Perkara cuma telepon di atas kendaraan gitu. Iya, VN di atas kendaraan juga itu Meresahkan itu gitu. meresahkan. Hanya gitu saya. Ya, tapi sekali lagi teman-temannya itu nggak baik gitu. Itu sudah melanggar sebenarnya. Yang lain lah. Oke, ada yang lain kan nih yang punya pengalaman buruk tentang berkomunikasi entah dengan teman atau orang yang baru kenal? Biasanya itu yang Baik baru. juga nggak apa-apa. Jangan buruk-buruk. Nah, Oke, Ini sedikit-sedikit buruk juga. Contoh yang buruk. Oh, ya. Ini Karena kita apa ya, kalau ngomongin yang baik ini kayaknya yang buruk juga perlu dibahas gitu biar kita tahu, jadi nggak bakal kejadian lagi ya. Ya. Jadi nggak apa-apa, kita mungkin pertanyaan ini diganti komunikasi yang buruk kali ini apa yang pernah kalian alami ya. Oke. Itu berubah ke depannya ya. tentang ini sih apa namanya kayak ya lewat chat sih ini ya di WA gitu kan, mungkin karena perbedaan entah suku, bahasa gitu juga kan mempengaruhi komunikasi ya. Nah ya terus karena kayak di chat tuh kan karena apa ya, mungkin dia ngerasa itu tuh kata-katanya biasa gitu, tapi di saya tuh ngerasanya tuh kayak orang ya kesinggung gitu, entah mungkin saya yang baperan entah apa, cuman memang ngeselin juga gitu kan kadang chatnya gitu kan. Jadi ya udah orang itu ngomong, temen saya ngomong gitu kan di chat, terus langsung saya blok. Padahal besoknya lagi baru diklarifikasi kalau ini loh artinya gitu kan, ini maksud saya, kata dia kayak gitu. Jadi ya mungkin karena pengaruh itu, karena saling nggak tahu, saling kayak perbedaan apa ya, itu tadi bahasa juga apa daerahnya gitu, mungkin di sana ya udah biasa umum kayak gitu kan, ada mungkin cara berkomunikasinya seperti itu gitu. Oh, itu kalau boleh tahu orang yang itu tuh datang ke rumah atau nggak tahu ngejelasin itu? Enggak. 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 Jadi dia di mana tuh ngejelasin? Lewat telepon. Bukannya di blog? Iya, sesudah tuh sehari itu langsung saya buka gitu. Oh, ada itu. Oke. Ada lagi nggak nih? Kalau saya boleh kan? Kalau saya menambahkan pernah suatu ketika itu bertemu dengan orang tua di tempat umum. Orang tua itu berbahasa basi kepada saya dan dia memakai bahasa daerah. Jadi ya saya cuma bahasa daerah Jawa, jadi cuma enggih-enggih aja gitu. Jadi komunikasinya tidak sampai ke saya gitu. Oh iya. Karena memang daerah itu berpengaruh juga ya untuk berkomunikasi. Makanya ada yang namanya bahasa Indonesia gitu. Iya. Karena kalau kita misalnya satunya bahasa Minang, yang satunya bahasa Medan, nah itu nanti bisa ya bentrok gitu.
Kalau Putra. Iya, seperti yang saya bilang tadi ya, yang apa yang dimaksud dan dapat dipahami itu tadi. Kalau nggak paham ya susah juga untuk berkomunikasi. Berarti ternyata beda cara berkomunikasi, beda pula kelebihan dan kekurangannya. Iya. Ada lagi kan nih yang mau nambahin? Tadi berapa? Oh iya. Iya, tadi mau nambahin itu aja sih. Soalnya kan tadi sempat membahas kan, ini komunikasi tidak langsung dan yang langsung. Ternyata dari yang teman-teman dari cerita ada plus minusnya gitu. Kalau misalnya teman-teman ada mungkin pendapat lain tentang plus minusnya boleh di-share lah. Kalau menurut aku dari yang tadi udah didengar, udah disampaikan sama teman-teman yang lain, kekurangan dari komunikasi itu adalah kita akan susah berkomunikasi ketika bahasa kita beda ya, lintas budaya itu memang agak susah gitu. Dan juga kalau tadi kan kasusnya Dwi itu kan di HP, berarti ya pemahaman kita mengenai apa yang orang sampaikan dengan apa yang kita mau sampaikan itu ternyata juga berpengaruh besar sekali pada jalannya komunikasi. Ternyata misalnya kayak tadi Dwi kan sebenarnya mungkin lawan bicaranya ngomongnya itu halus gitu, tapi cuma kalau mungkin titik koma yang salah penempatan tiba-tiba kayak apa nih maksudnya kan gitu. Ternyata ya kita balik lagi lah, belajar bahasa Indonesia itu penting ternyata dalam berkomunikasi, karena beda titik koma aja udah bisa membedakan maksud. Jadi nanti si penerima informasi, si penerima berita itu nanti kan kalau misalnya kita nggak jaga, nggak hati-hati dalam, apalagi kan cuma pakai media kan bukan secara langsung, ya hubungannya juga sih nanti gitu ya. Banyak kan yang putus hubungan cuma gara-gara beda titik koma sampai ngeblok lagi kan kasihan. Itu aja sih tadi mau nambahin. Ada yang mau nambahin lagi? Saya mau nambah sedikit saja yang saya sampaikan tadi. Selain komunikasi itu dari perbedaan suku dan lain-lain, karena jaringan juga bisa jadi komunikasi itu hambatan jaringan. Apalagi kayak tadi komunikasinya dari handphone kan, siapa tahu misalnya mereka bilang apa, kita di sini pendengarannya beda, jadi itu pasti bentrok karena jaringan juga. Itu salah satu penyebab komunikasi itu tidak baik ataupun bisa baik, ibaratnya seperti itu aja tambahan saya. Oke. Ada lagi nggak nih yang mau ceritain? Karena kalau cerita komunikasi ini pasti Banyak ya. banyak. Kelebihannya nggak ada yang mau ini sharing, jelek terus. Temanya nanti bukannya baik ya. Kalau kelebihannya sih bisa menjadi lebih akrab dengan komunikasi yang sering, saling satu sama lain, saling kenal, bisa berinteraksi, bisa lebih dekat dari sebelumnya, komunikasi yang baik. Terus menanyakan kabar, itu pasti setiap orang yang kita tanya, kita komunikasi yang baik, kita menanyakan kabar, pasti mereka juga bahagia. Jadi menimbulkan suasana hati yang baik, itu yang baiknya dari saya. Boleh nanya nggak? Oh, boleh. Tentang komunikasi nih. Jadi komunikasi itu objeknya itu apakah harus selalu manusia atau hewan, tumbuhan, atau bisa dibilang makhluk astral gitu kan? Kan itu bisa dibilang komunikasi gitu. Apakah bisa gitu? Selain manusia itu disebut komunikasi juga? Ada yang bisa menjawab nggak tuh? Atau ada yang mau berpendapat tentang kalau komunikasi selain dengan manusia itu bisa disebut komunikasi atau enggak? Misalnya ngomong dengan hewan peliharaan atau nanam bunga gitu. Karena kalau saya ini pernah dengar teori gitu ya, kalau tanaman itu yang kita rawat itu kalau kita ajak komunikasi itu tumbuhnya lebih cepat. Iya. Pernah baca gitu. Contohnya gimana? Jadi kayak ya entah itu kita ajak nyanyi atau ya anggaplah itu kan itu malah Teman gitu kita. ya teman kita gitu. Misalnya kita nanam cempoka, oke nggak usah Mawar. kelamaan. Kita Lagi cepat tumbuhnya. nanam mawar gitu ya. Nah itu mungkin bisa tiap paginya selain kita siram gitu, entah kita ajak ngobrol atau ada yang misalnya kita
bisa juga kalau lagi nggak ada temen ngobrol gitu kan, nah itu diajak ngobrol bisa itu pagi dia lagi segar-segarnya gitu, apalagi lagi disiram gitu. Tapi nyiramnya hati-hati ya, jangan langsung tumbang. Oke, ada yang bisa ngasih pendapat lagi nggak nih? Mau menjawab sih menurut pendapat sendiri ya. Nambahin juga yang tadi aku sempat baca gini, ada satu suku, aku lupa di mana. Kalau dia suku pedalaman, jadi belum terjamah teknologi dong ya kalau suku pedalaman. Gimana caranya supaya mereka itu nomaden, sifat hidupnya nomaden, jadi mereka kan butuh lahan, tapi mereka nggak ada teknologi yang bisa kayak kalau sekarang kan mau nebang pohon sebesar apapun udah bisa kan pakai alat berat segala macam. Nah, mereka tuh nggak bisa gitu. Jadi caranya unik tuh tadi seperti kata Akan tadi tuh, mereka tuh cuma tinggal misalnya lahan, terus di tengah-tengah tuh ada pohon gitu kan, dan itu mengganggu, nggak bisa mereka bangun rumah. Mereka bakal kelilingin pohon itu, dan mereka mengutuki ini pohon itu sekali, 2 kali, 3 kali, sehingga akhirnya pohon itu mati. Jadi mereka tinggal kayak gampang aja nyaputnya dulu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, bisa sepertinya itu bisa disebut sebagai komunikasi. Kayak kita dengan diri kita sendiri, kita dengan hewan peliharaan, kita dengan mungkin kalau benda itu, kalau di BK ada kayaknya tuh teknik kursi kosong. Nah, itu kita kan juga sebenarnya orangnya nggak ada kan gitu, tapi kita mau menyampaikan rasa aja seperti kita dengan diari, berarti bisa dong dibilang sebagai komunikasi gitu. Oke, terima kasih ya Bu Zeva untuk jawabannya. Baiklah, adakah lagi yang ingin menjawab pertanyaan terakhir tadi? Sudah Cukup ya. Kalau gitu sesi diskusi saya tutup sampai di sini. Selanjutnya, apakah dari teman-teman sekalian ada yang sukarela untuk menyampaikan kesimpulan dan kesan-pesan untuk diskusi kita pada kali ini? Kalau ada yang mau, silakan. Saya. Bengit mau menyimpulkan atau kesan-pesan? Saya yang menyimpulkan. Oke, baiklah kalau gitu bisa langsung disimpulkan. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat, komunikasi yang baik adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana saling menghargai dan menghargai semua perbedaan pendapat dan tidak saling menyinggung. Oke, baiklah, kita sudah dapat. Ayo untuk yang kesan dan pesannya ada yang silakan. Kesannya, jadi kita tahu cara berkomunikasi dengan baik, lebih memahami komunikasi, apa tujuan dari komunikasi itu. Pesan, mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi saya dan anggota lainnya. Selanjutnya, sebelum menutup kegiatan kita pada kali ini, saya minta untuk teman-teman secara sukarela menyampaikan komitmennya untuk ke depan bagaimana. Dan ini tidak ada paksaan ya. Bagi yang mau duluan silakan. Bagi yang mau dulu. Saya. Oke, kepada Wasti silakan. Komitmen saya pada hari ini, tepatnya hari ini saya berkomitmen, saya akan menghargai pendapat teman saya yang berbeda. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan komitmennya? Oke, silakan. Mulai hari ini saya berkomitmen lebih menjaga tutur kata saya dalam berkomunikasi dan menghargai lawan bicara saya. Ya, selanjutnya yang mau menyampaikan komitmennya. Mulai hari ini saya akan berkomitmen untuk lebih menghargai perbedaan, baik itu seperti perbedaan antara budaya, karena memang sering ya seperti mendapatkan pesan yang mungkin kayak tanggapan
jawabannya itu berbeda gitu. Ya, jadi saat ini pokoknya harus lebih teliti lagi untuk menghargai orang lain gitu. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan komitmennya? Baiklah, saya akan berkomitmen pada hari ini untuk kedepannya saya akan lebih mendengar pendapat orang lain dan tidak mencela omongan orang lain. Saya deh. Oke. Komitmen saya yang pertama, setelah saya ikut bimbingan kelompok hari ini, saya mau berkomitmen agar saya bisa berpikir 2 kali sebelum saya mengucapkan, menyimpulkan atau bertindak menanggapi sesuatu apapun itu. Saya berkomitmen untuk bisa memikirkannya kembali sebelum saya melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau berkomitmen untuk menurunkan ego sebenarnya untuk dapat mendengarkan orang lain, karena kalau dilihat-lihat sih dari komunikasi saya selama ini, saya lebih banyak meminta untuk didengarkan, lebih banyak berbicara dibanding mendengarkan orang lain gitu. Oke, baik, ada lagi yang oke. Saya Banyak. mulai hari ini saya berkomitmen untuk lebih memerhatikan dan menjaga cara bicara saya dan juga lebih menghargai pendapat orang lain. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan komitmennya? Oke. Baik, mulai hari ini saya berkomitmen untuk lebih menghargai pendapat orang lain dan memikirkan kata-kata yang baik sebelum diucapkan. Ayo, ada lagi yang ingin menyampaikan komitmennya? Saya berkomitmen untuk kedepannya untuk lebih menghargai pendapat orang lain, memberi nasihat jika diminta, dan lebih menjaga emosi saya. Baik, oke. Silakan. Saya berkomitmen jangan hanya fokus pada diri sendiri. Kan banyak tuh yang kita lagi komunikasi dan yang main HP atau lebih bicara sama kawannya. Oke. Baiklah, karena sekiranya semuanya sudah menyampaikan komitmen, sesi kegiatan kita pada kali ini akan ditutup dengan pembacaan doa. Bagi yang suka rela untuk membacakan doa, dipersilakan ya. Oke. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Hanif dan terutama teman-teman semua karena sudah sukarela untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini ya, dengan tema komunikasi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Komunikasi dengan baik, komunikasi dengan baik, komunikasi dengan baik, komunikasi dengan